Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Ada ini kedua golongan itu. Jadi kemarin perbantahan ya antara orang beriman dan orang yang ingkar tentang bagaimana Tuhan, eksistensi Tuhan yang harus disembah. Kedua golongan itu mereka saling berdebat fi rabbihim tentang Tuhan mereka. Dan hasilnya itu nanti yang akan membedakan ya di akhirat ya. Sebuah hasil tapi yang sudah tidak bisa diulangi lagi. Sebuah hasil yang sifatnya final dan mengikat. Kalau di dunia ini meskipun katanya sudah final mengikat, tapi bisa diotak-atik. Ya, toh? Tergantung wani piro kalau di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat sana, sudah tidak ada lagi wani piro. Karena Allah tidak mempan, punya apa sampean dan saya kok mau nyogok Gusti Allah. Tidak punya. Jadi perdebatan antara aliran putih dan aliran hitam nanti Allah yang akan yahkumu bainahum, menjadi hakim di antara mereka. Di dalam apa? Bima fihim yakhtalifun. Di dalam apa yang mereka perselisihkan. Yang jadi perhatian kita bukan tentang apa makna atau apa inti perdebatannya, tetapi hasilnya itu loh. Hasil akhirnya itu loh yang ya Allah, nggak bisa sudah. Seperti misalnya ini. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar. Siapa sekarang ceramah yang membahas ini itu loh? Nggak ada. Adapun mereka orang-orang yang ingkar itu akan dibuatkan baju dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gini loh dulur. Islam ini kan sekarang dipahami yang enak-enak toh. Kabar-kabar yang enak-enak toh. Kabar yang pahala, kabar yang itu. Biar Islam memang wajahnya itu wajah ramah. Bagus juga sebagai bentuk supaya menarik. Tapi itu hanya bagi orang yang di luar Islam. Kayak semacam pancingan. Tetapi bagi orang yang di dalam Islam, yang sudah Islam, apalagi yang sudah sejak lahir memang Islam, Islam harus ditampilkan wajah yang utuh. Tentang ini misalnya, nanti kita akan bahas ini di 4 ayat selanjutnya. Ini perbandingan. Jadi di satu sisi tetap harus diingatkan secara tegas dan secara keras memang bahwa ada neraka dulu. Buat orang-orang yang ingkar, mereka akan dibuatkan baju dari api neraka. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Gini loh. Semelarat-melaratnya orang di dunia itu kalau pakai baju ya pas di masa zaman Belanda, zaman Jepang kan, saya diceritain Nabi itu, diceritain ibu, saking laratnya itu
sampai pakai baju itu, baju karung itu loh. Yang katanya banyak kutunya. Semelarat-melaratnya orang segitulah. Kalaupun sekarang misalnya ada gelandangan yang ada di bawah-bawah kolong jembatan, nggak hanya di Indonesia ya, di Amerika juga banyak gelandangannya. Semelarat-melaratnya mereka itu masih makan nasi atau makan lah, nggak mungkin makan air api atau apa, juga nggak mungkin pakai baju dari api. Semelarat-melaratnya mereka paling ya pakai kardus. Semelarat-melaratnya manusia, kalaupun rumah dari kardus, kalaupun nggak punya rumah. Atau dari barang-barang seng-seng bekas itu. Semelarat-melaratnya orang juga makan atau minum tetap air. Tapi kalau sudah melarat akhirat, melarat akhirat ini, jadi ini yang sering saya sampaikan, kita harus punya dua gambar ya, loh ya. Supaya kita selalu punya komparasi, perbandingan antara dua kehidupan yang kita imani dua-duanya realita, dua-duanya akan menjadi realita. Kenapa? Kita sekarang menganggap akhirat itu seperti misalnya cerita neraka ini dongeng sekarang. Tapi ketika kita nanti di akhirat, maka dunia ini hanyalah sebuah dongeng. Sama. Ketika kita di dunia ini menganggap akhirat itu dongeng yang belum akan terjadi. Nah, kita ketika di akhirat yang menganggap dunia itu hanya sebuah dongeng yang sekilas. Gitulah. Nah, ini yang harus kita pupuk keyakinan ini dengan membaca banyak ayat seperti ini. Coba tuh. Qutti'at lahum thiyabum minnar. Akan dibuatkan mereka orang yang ingkar itu baju dari api. Yusabbu min fawqi ru'usihim dan disiramkan ke atas kepala mereka air mendidih panas itu loh. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Air panas dulu. Tapi air panasnya ini bukan air panas yang sampean godok di kompor sampean itu. Kalau misalnya panasnya api atau air mendidih paling 100 derajat Celcius ya. Api neraka itu dulu. Sebagai gambaran saja. Waktu Nabi Adam ke bumi dan kemudian minta dikasih api, itu kan sejarahnya lalu malaikat ngambil api toh. Ngambilnya kemana? Di sini ada waktu ke neraka. Nah, diambilkan api, minta seberapa kamu, kata Malik. Ya secukupnya, dikasih sekrikil. Ternyata itu nanti bisa menghancurkan bumi. Akhirnya dikasih lebih kecil lagi, sebesar debu. Tapi ini tidak bisa dibawa ke bumi, tetap akan hancur. Lalu kemudian dicelupkan ke dalam, Allah alam apa cairan di langit sana, dicelupkan itu biar dingin puluhan ribu tahun. Itu pun masih panas, dicelup lagi puluhan ribu tahun lagi biar dingin. Baru setelah dirasa agak dingin, lalu dikirim ke dunia ini. Dan menjadi api yang kita sekarang ini membakar semuanya itu. Termasuk yang bisa meluluhkan besi itu. Itu versi api yang paling dingin ribuan kali lebih dingin daripada yang di neraka nanti. Nah itu lalu disiramkan ke dalam kepalanya manusia. Yusharu bihi ma fi butunihim. Kan gini.
Orang di dalam neraka itu disebut di dalam surat Al-A'la itu kan la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Maksudnya apa? Kalau dibilang mati, kok masih bisa merasakan sakit. Tapi kalau dibilang hidup, kok tidak pernah merasakan enak. Jadi mereka ini lapar. Begitu ngeluh, ya Allah lapar, diangkat dari neraka. Lalu ditempatkan ke satu tempat, dalam ayat lain kan disebutkan, mereka akan dikasih makan daging paling busuk. Mereka akan dikasih makan dengan duri-duri zakum. Yang kalau itu dimakan akan merobek-robek usus, menghancurkan segala macam organ dalam. Tapi kalau tidak diminum atau tidak dimakan, maka laparnya ini akan sangat menyiksa. Terpaksa mereka makan. Mereka ketika haus juga begitu. Ya Allah haus, diangkat dari neraka. Tapi di sana dikasih apa? Mereka dikasih cor-coran timah panas. Mereka dikasih dengan cairan yang sangat busuk. Campur darah. Mereka akan dikasih minuman nanah campur darah, cor-coran timah. Kalau tidak diminum tetap haus, kalau diminum akan menghancurkan tulang belulang. Di sini disebut yusharu ma fi butun, yusharu bihi ma fi butunihim. Akan menghancur lulu lantakkan apa yang ada dalam perut mereka. Wal julud dan kulit-kulit. Hancur dulur. Inilah. Jadi semelarat-melaratnya orang di dunia yang sampean takuti sampai kemudian masih setengah-setengah taat kepada Allah itu, sak melarat-melarati sampean, tetap yang tadi saya sebut, tetap makan nasi minum air, tetap pakai baju sejelek-jeleknya ya dari kain, robek-robek, tetap dari kain. Semelarat-melaratnya manusia, tetap pakai rumah, entah itu dari atap rumbia, dari atap daun, tetap punya rumah, tapi hanya dari. Tapi kalau sudah melarat akhirat, ini makannya makan daging busuk, makan duri-duri zakum, minumnya cor-coran timah panas, nanah campur darah, air yang sangat mendidih ribuan derajat Celcius, yaitu jelas menghancurkan yusharu fihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u, dan bagi mereka ada cambuk-cambuk min hadid dari besi. Allah. Ayo minta dilindungi betul ya dulur ya. Ini bukan dongeng dulur. Yang kita baca ini Quran. Quran. Quran yang sama yang sudah diakui kebenaran secara ilmiah. Gini dulur ya, sebagai penguatnya. Di dalam Quran itu disebutkan, kamu mengira bahwa gunung-gunung itu diam di tempatnya, padahal mereka itu bergerak. Nah, kalau kita lihat kan seolah-olah cerita itu, gunung kok bergerak. Ternyata para geolog, para ahli geologi, itu setelah meneliti, ternyata seluruh gunung itu bergerak, meskipun secara ratusan tahun bergerak berapa sentimeter atau berapa. Tapi bergerak mereka semua. Kita tidak tahu. Nah, Quran kok bisa tahu? Gimana itu? Gitu. Jadi, dan banyak lagi dalam Al-Quran itu betapa Quran itu tahu persis. Misalnya, Rasulullah Muhammad SAW menceritakan bahwa manusia itu memiliki 360 persendian, sel dan persendian. Selama ini ahli anatomi menyatakan bahwa sel persendian, sel persendian manusia itu hanya berjumlah 320. Tapi sejak tahun 95 mereka meneliti lebih dalam lagi, ternyata ada beberapa persendian yang tersembunyi. Yang itu sebenarnya sendi-sendi kecil. Dan kalau dihitung, pas 360 ternyata.
Artinya apa yang saya ingin sampaikan? Ketika Quran benar-benar begitu luar biasa, diungkapkan oleh hamba yang tidak bisa membaca dan menulis, justru menjadi pembenar yang hebat bahwa Quran itu bukan karangan di Rasulullah Muhammad SAW, tapi benar-benar wahyu Allah. Karena beliau tidak bisa baca tulis kan. Itulah. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa apapun yang diucapkan oleh beliau di dalam Al-Quran ini, firman Allah ini, itu pasti benar tuh. Termasuk tentang apa? Ya tentang neraka ini. Lah kalau ternyata ini benar, bahwa nanti akan dikasih pakaian dari api, akan dikasih minuman yang bisa menghancurkan isi pencernaan usus segala macam, menghancurkan kulit, dan kemudian walahum maqami'u min hadid, dan mereka akan dicambuk dengan cambuk-cambuk besi. Ini Quran yang jauh, termasuk misalnya tentang orang yang tidak mau menzakati hartanya. Maka Allah pun berfirman, mereka itu nanti di akhirat, ya, mereka akan yang pelit dan tidak mau itu menzakati hartanya, maka Allah akan menjadikan mereka nanti di akhirat itu, hartanya akan dipanaskan di api neraka. Lalu setelah panas dan menyala, maka akan disetrikakan di pinggang mereka, punggung mereka, wajah mereka, sambil dikatakan, "Adza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Inilah harta yang kamu dulu simpan-simpan, yang kamu khawatir kerugiannya, yang kamu khawatir kurangnya, lalu kamu malas atau hanya sedikit yang kamu pakai untuk berjuang. Ini loh sekarang dipanaskan, fadzuqu ma kuntum taknizun, dan rasakanlah dari sebab apa yang dahulu kalian simpan-simpan itu. Jadi kalau di sini disebut ada cambuk dari hadid, dari besi, ini yang manusia kok nggak takut gitu ya. Kullama aradu ayakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Jadi mereka saking beratnya itu dulur, saking beratnya siksa itu, selalu ya Allah, kok dihentikan ya Allah siksa ini gitu. Tapi setiap kali hanya diangkat ke atas, kan pada saat haus atau lapar diangkat dari neraka. Tapi begitu selesai makan minum, meskipun mereka ingin dibalikan, hendak dilempar lagi ke neraka. Padahal dari sekali melempar di atas itu sampai jurang neraka, itu 70 tahun berada keliang-keliang itu. Betapa dalamnya. Ya dulu ya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Sambil dikatakan, apa minta pulang-pulang, minta keluar apa? Ini rasakan siksaan yang pedih akibat kalian dulu lalai. Nah, gini dulur. Seandainya pun kiamat itu masih lama, meskipun dalam tanda-tandanya sudah dekat. Tapi kita itu juga dapat kiamat sughra, dulur, yang artinya mati kita. Nah, padahal mati kita itu meskipun tidak langsung menghadapi hisab di akhirat, tapi setiap manusia mati itu kan melalui kubur ya. Nah, di kubur itu kan kalau akhirat itu misalnya neraka itu penjara, maka kubur itu adalah sel. Sambil diinterogasi oleh polisi kalau penjahat. Nah, kita naudzubillah jangan kita ya, orang-orang yang ketika hidupnya itu bermasalah dan punya banyak dosa, maka masuk kubur itu juga akan menghadapi interogasi para malaikat. Diberkas di situ, tanyain detail sekali. Nah kalau sudah begitu dulu kan nggak ada kita itu sombong atau ambisi lain. Makanya orang-orang yang di dalam kubur itu teriakannya hanya satu.
apa? Berikannya satu. Ya Allah, irji'uni, kembalikan aku ya Allah. Kembalikan aku ya Allah. Kemana? Ke bumi. Pengen balik ke bumi. Ingin memperbaiki apa yang harta yang mereka kok tidak berguna. Makanya dalam sultaniyah ya, tidak lagi berguna hartaku. Itu. Nah, maka di situ ketika sambil dikembalikan ke neraka itu ya, hanya bisa mengelus dada, tapi tidak bisa balik. Makanya baliknya ke dunia itu kepengen mereka. Katanya, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Saya akan milih pemimpin, guru, kiai yang bisa menyelamatkan saya. Tapi kata Allah, ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, yuk menjadi orang beriman. Di ayat yang 23, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Adapun orang-orang beriman dan yang beramal soleh, kalau beriman hanya pengakuan dulu ya, sampai kemudian pengamalan. Nah, di sini ada juga orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Maka kata Allah, akan yudkhilu akan dimasukkan mereka ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Punya kolam kecil kita aja sudah senang sekali. Apalagi punya kebun yang mengalir air di bawahnya sungai-sungai. Ya Allah, amin. Yang yukhallauna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'an, dan mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang emas dan mutiara. Jangan salah tuh loh. Maupun meskipun emas dan mutiara itu jangan bandingkan dengan emas-emas sepuhan milik sampean itu. Atau mutiara-mutiara palsu itu enggak. Ini benar-benar mutiara asli surga yang masih fresh from the open, yang masih segel ini. Belum pernah disentuh manusia. Dalam surat Ar-Rahman, lam yatmithunna insung qablahum walajan. Lam yatmithunna, mereka belum pernah disentuh oleh siapa? Insun, manusia. Sebelumnya belum pernah qablahum walajan, dan tidak pula disentuh oleh jin. Jadi benar-benar manusia-manusia sempurna, termasuk bidadari-bidadarinya. Mereka akan diberi perhiasan dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan baju mereka dari sutra. Pertama, bandingkan dengan ancaman baju apa yang ada di neraka. Yang kedua, ini menunjukkan Allah sedang menyimbolkan kemewahan. Jadi Allah akan membolehkan manusia bermewah-mewah, tapi bukan sekarang, nanti kata Allah. Nah, itu iming-imingnya dulu. Karena itu saya rasa kita sudah jelas sekali bagaimana sesungguhnya Allah menunjuki kita untuk memilih mana jalan yang harusnya kita pilih. Jelas banget. Kalau kamu milih jalan ini, maka konsekuensinya ini. Kalau kamu milih jalan ini, meskipun kamu rasa berat, tapi konsekuensi positifnya nanti ini. Jadi konsekuensi negatif diterangkan Allah, konsekuensi positif juga diterangkan Allah. Jelas, jadi nanti kalau kemudian kamu ada pada konsekuensi negatif, jangan nyalakan Allah, karena sejak awal sudah diberitahu. Kamu sendiri yang punya free will untuk innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia sendiri yang berupaya keras untuk merubahnya. Kalau kita hindari ayat 19, 20, 21 sampai 22, ayo kita menjadi berharap dan
berusaha maksimal agar menjadi seperti gambaran ayat 23. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesehatan jasmani rohani, menuju kita dalam siratal mustaqim, ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i wal astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi man atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa nabiyyu zaman hadayt. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' qadil mustina wa jinn dan syarra al-ghafar. Rabbana najina wa lina sabina min al-qawmi dhalimin. Rabbana wa tajna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatana fi dunya wal akhirah wa khatimah. Rabbana amanna faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. عندما نفسنا كمسلمين عندما نفسنا مسلمين ربي أعوذ بك من هيئة الشيطان ربي أعوذ ربنا اجعلنا مسلمين لك ومهتدين ومسلمين لك وأرنا مسكنا دعوانا اللهم أفرغ لنا صبرا وثبت بنا وانصرنا قوم الكافرين ومفاتيح السماوات والعالم الغيب وشهادة رب العالمين أعوذ بالله من شر البلاء والبدر الشقاء والسوء والشماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa dhil mudda sudur wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an